Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ayu dari Trust Unified System. Hari ini kami akan menyampaikan berkaitan dengan today's challenge. Jadi challenge apa saja yang sering Bapak Ibu hadapi pada saat kondisi seperti ini. Karena saat ini kondisinya kan lagi pandemi. Mahasiswa, siswa, peserta didik masih belum diizinkan untuk ke kampus seperti itu. Nah, semua kegiatan pembelajaran, penyampaian materi itu dilakukan secara online atau daring. Pastinya dengan ada perubahan seperti ini akan ada challenge problematika tersendiri bagi Bapak dan Ibu para akademisi. Seperti contohnya, kalau dulu ketika Bapak Ibu mengajar di depan kelas bisa ilustratif, bisa ekspresif, bisa menyampaikan materi dengan detail. Jadi bisa coret-coret di whiteboard. Itu yang pertama. Nah, kalau sekarang dengan keadaan seperti ini, Bapak dan Ibu untuk metode pembelajarannya hanya duduk di depan komputer yang dilihat oleh para siswa, para mahasiswa, mungkin saja wajahnya Bapak serta wajahnya para Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen. Itu problematika yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan suara, karena sering banyak sekali di medsos, media sosial, sering ada cerita ketika mungkin lagi menyampaikan materi, itu ada suara-suara yang di luar rencana kita, kayak seperti suara mungkin tukang roti lewat, suara sepeda motor, dan itu pasti akan mengganggu. Nah, pada saat agenda ini kita akan menyampaikan berkaitan dengan solusi untuk menjawab problematika tersebut. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Anas. Bapak Anas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi saat ini saya berada di depan laptop ya Bapak Ibu. Mungkin ini juga sering dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya, saat mengajar, saat meeting, saat webinar gitu ya. Hanya berada di depan laptop sambil pakai mouse atau hanya menggunakan keyboard saja mungkin. Nah, hal ini membuat kita terlalu sering atau menghilangkan rasa-rasa atau feel-feel kita saat mengajar di depan papan gitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi seperti yang Bu Ayu jelaskan, problem pertama adalah tentang kita tidak bisa mengekspresikan yang biasanya kita lakukan seperti itu. Nah, kalau hanya menggunakan webcam laptop seperti ini ya mungkin bisa aja kita gerak-gerak, tapi ya hanya goyang-goyang kepala gitu ya Bapak Ibu. Kalau mau ingin menggoyang-goyangkan tangan ya harus gini Bapak Ibu. Tidak mungkin kan ya. Jadi apa? Ya gini-gini tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi agak aneh aja gitu kalau kita hanya menggunakan webcam tapi ingin bertindak atau bertingkah seperti traditional learning saat itu, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan jika kita ingin memperlihatkan sesuatu seperti presentasi atau papan tulis yang ada di belakang kita, ya agak berat Bapak Ibu. Mungkin bisa saya contohkan, di belakang saya ada papan digital ya Bapak Ibu. Ini juga ada presentasinya Bu Ayu tadi, akan saya next saja. Nah, saya memperlihatkan sesuatu di sini Bapak Ibu. Memperlihatkan sesuatu ya mungkin tidak terlihat Bapak Ibu. Ya mungkin terlihat ya tulisan besar ini Trust atau Academic Solution ini. Tapi bagaimana dengan tulisan-tulisan kecil yang ada di sini? Ya mungkin terlihat tapi butuh effort, butuh daya lebih gitu ya Bapak Ibu untuk melihat jelas apa sih yang tertulis di situ. Belum lagi kalau kameranya seperti ini agak kurang sedikit ke kiri, ini kita harus mendekat dulu, kita harus arahkan supaya tepat, kita harus mundur lagi kayak gitu ya Bapak Ibu. Dan apalagi ke problem kedua tentang suara Bapak Ibu. Pasti jika saya menjauh seperti ini suara saya pasti ya kurang jelas gitu ya Bapak Ibu. Tapi jika saya mendekat malah gambar saya yang kepotong gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang ini tidak bisa dianggap sepele, harus kita selesaikan dengan solusi yang nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu. Oke, saya mendekat dulu untuk mengganti ke solusi yang akan saya sampaikan.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa menggantikan webcam yang ada gitu ya, menggantikan webcam yang ada dengan webcam yang lebih bagus sebenarnya. Tapi webcam yang lebih bagus ini apakah seperti ini nantinya Bapak Ibu? Jadi lebar kayak gini, jika memang jadinya kayak gini ya mungkin lebih bagus daripada webcam. Tapi bagaimana dengan tulisan yang ada di belakang saya ini? Semakin tidak terlihat gitu ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya ya merugikan jika webcamnya ganti yang lebih bagus tapi presentasinya jadi nggak kelihatan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi mubazir gitu ya, beli webcam yang lebih bagus tapi tidak bisa membantu saat kita ingin menjadi atau berubah ke traditional learning lagi. Nah, karena itu kita butuh fitur atau sebuah produk yang bisa membantu kita saat kita ingin beralih atau kembali ke traditional learning saat itu ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya lakukan saat ini, dia bisa mengikuti saya Bapak Ibu. Saat saya pindah ke kanan gitu ya Bapak Ibu, saya pindah ke kiri, saya maju ke depan, tidak kepotong Bapak Ibu. Bahkan jika diinginkan, saya bisa duduk di sini Bapak Ibu. Saya bawa kursi, saya duduk. Nah, masih difokuskan ke saya Bapak Ibu. Bahkan saat saya duduk dan berpindah ke kanan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Tulisannya sangat jelas ya Bapak Ibu, sangat bisa terbaca ya. Jadi fokusnya tidak terpecah gitu ya Bapak Ibu saat Bapak Ibu mengajar menjelaskan seperti itu. Tapi bagaimana jika saya ingin fokus itu hanya berada di presentasi? Karena kan ini kan saat ini kan mengikuti saya nih Bapak Ibu ya kan, benar-benar mengikuti saya. Kalau saya pengen fokus di presentasi aja bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, gampang sekali. Nah, saat saya pencet seperti ini, setelah itu saya akan tunjuk. Nah, fokusnya ada saya dan ada presentasi saya. Tapi jika Bapak Ibu ingin lebih dekat lagi, nggak ada masalah Bapak Ibu. Nah, dan ini pasti sangat dekat. Nggak mungkin terlihat, nggak mungkin tidak terlihat ya Bapak Ibu. Pasti sangat jelas. Semua yang saya lakukan tadi ya, tidak ada yang membantu ya Bapak Ibu. Benar-benar saya lakukan sendiri. Tidak ada orang di belakang kamera Bapak Ibu. Tidak ada produser di belakang kamera. Semuanya saya lakukan sendiri. Entah itu seperti ini atau fitur yang sudah saya perlihatkan ini adalah presenter mode, itu benar-benar otomatis, atau fitur yang memfokuskan ke presentasi saya tadi. Nah, jika kita menggunakan presenter mode ini, kita bisa saja Bapak Ibu kita coret-coret gitu ya. Saya ganti warna dulu, saya ganti warna hitam. Maaf, oke, saya coret-coret. Nah, di sini, meskipun tetap mengikuti saya, tapi ya coret-coretan saya harus terlihat Bapak Ibu. Contohnya saya mau menulis, saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Saya mau menulis 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Terlihat ya Bapak Ibu tulisannya. Saya hapus dulu. Mungkin yang lebih detail gitu ya. Siapa nama presiden pertama kita? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Masih terlihat kan ya? Jika memang tidak terlihat atau mungkin kurang fokus, tidak ada masalah Bapak Ibu. Bisa kita lakukan lagi dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Ini yang saya yakin bisa membantu kita untuk menyelesaikan problem pertama yang sudah disebutkan sama Bu Ayu tadi, yaitu kita tidak hanya duduk di depan laptop, tapi bisa mengekspresikan diri, bisa lebih fleksibel di depan papan tulis atau presentasi kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita beralih ke solusi kedua Bapak Ibu, yang hubungannya dengan problem kedua. Seperti yang dijelaskan Bu Ayu tadi, problem kedua ini hubungannya dengan suara Bapak Ibu. Dan suara ini ada banyak macam ya Bapak Ibu. Suara di sekitar kita, di luar ruangan kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang paling dekat dengan suara kita Bapak Ibu, suara yang tiba-tiba aja muncul gitu. Kita kaget tuh, suara apa ini gitu ya. Nah, jika saat suara itu muncul, kita tidak perlu untuk maju ke depan nih Bapak Ibu. Wah, suara apa ini? Tidak perlu Bapak Ibu, terutama suara-suara yang bukan suara manusia Bapak Ibu. Ada motor lewat yang ternyata lama sekali gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita tidak perlu menggunakan mute atau menggunakan maju gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa
diem saja di sini. Setelah itu saya contohkan dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Saat saya tepuk tangan, apakah suara saya masuk nanti ya? Oh, ternyata tidak masuk ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya ambil alat peraga lagi nih Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, saya punya kayu Bapak Ibu, kayu. Nah, kayu ini biasanya kan kita anggap saja ada renovasi nih di belakang kita. Dan saat ada renovasi di belakang kita, saat mereka mengetok-ketok kayunya, ya tinggal kita diamkan aja Bapak Ibu. Nah, itu tadi kencang sekali loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mendengar di awal saja, suaranya sedikit saja, pasti suara oh iya itu kencang sekali ya. Dan saya nggak pegang apa-apa ya Bapak Ibu. Remote-nya ada di saku saya sekarang. Tidak saya pegang, dan saya nggak mencet apa-apa Bapak Ibu. Dan saya yakinkan sekali lagi, tidak ada orang atau produser di balik kamera saya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah solusi pertama untuk menghilangkan suara-suara yang berada di sekitar kita. Tapi ada solusi lain nih Bapak Ibu, jika ingin menghilangkan suara-suara yang ada di luar ruangan ini. Intinya lebih jauh daripada di sekitar kita Bapak Ibu. Fitur itu dinamakan dengan, nah fitur tadi yang sudah saya jelaskan namanya adalah Noise Block AI. Nah, Noise Block AI ini dia bisa mendeteksi mana suara manusia, mana suara noise gitu ya, mana suara-suara yang tidak jelas. Nah, fitur selanjutnya adalah tentang acoustic fence. Nah, acoustic fence ini adalah Bapak Ibu, di mana kita bisa membatasi sejauh apa atau seberapa besar mikrofon bisa mengambil suara-suara itu. Nah, ada 3 jenis nih Bapak Ibu, ada 120 derajat, ada 90 derajat, ada 60 derajat yang paling kecil. Nah, untuk mencoba ini saya butuh bantuan dari Bu Ayu. Silakan Bu Ayu untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, ini dia artis kita ya dari Surabaya. Asli Surabaya. Oh, bukan ya Bu Ayu ya. Bu Ayu asli Kediri. Iya, oke. Gimana sekarang kabarnya keluarga di Kediri Bu Ayu? Alhamdulillah baik. Baik ya, nggak apa-apa ya Bu Ayu ya. Aman. Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita akan uji coba acoustic fence yang sudah saya tentukan. Saat ini saya menggunakan 60 derajat Bapak Ibu. Saya juga tidak mengukur ya 60 derajat ini sejauh apa di titik saya berdiri ini. Cuman jika kita hitung kasar, 1 meter dari titik kamera itu jika kita menggunakan 120 derajat itu lebarnya adalah sekitar 3,4 meter. Jika kita menggunakan 120 derajat seperti itu. Nah, saat ini saya menggunakan 60 derajat Bapak Ibu. Pastinya lebih kecil ya dari 3 meter. Nah, karena ruangan saya ini juga tidak lebih besar dari 3 meter, pastinya saat saya meminta Bu Ayu silakan ke pojok Bu Ayu dengan bersuara ya Bu Ayu, jangan lupa bersuara ya. Bersuara. Enggak apa-apa, nyanyi aja sambil jalan ke pojok Bu Ayu. Kira-kira apakah nanti suara Bu Ayu tiba-tiba tidak ada atau tetap ada? Silakan Bu Ayu. Oke, siap. Saya sambil nyanyi ya. Boleh, silakan Bu Ayu. Ke kanan. Cukup Bu Ayu. Nah, sambil jalan pun Bu Ayu tetap tidak bisa mendengar, tidak bisa masuk ke dalam mic lagi. Jadi audio fence ini, acoustic fence ini, mohon maaf, bisa membatasi sampai di titik mana sih suara-suara itu tidak akan masuk ke video kita seperti itu. Bu Ayu sambil nyanyi lagi, boleh sambil jalan ke saya supaya suaranya masuk lagi. Ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Nah, suaranya Bu Ayu merdu sekali ya. Gimana kalau Bu Ayu saja yang nyanyi? Sudah banyak yang memuji Pak Anas. Itu yang Bu Terima Ayu. kasih saya. Siap, terima kasih Bu Ayu. Baik, itu yang bisa saya praktekkan dengan Bu Ayu ya. Itu tadi adalah audio fence, acoustic fence, mohon maaf, acoustic fence di mana kita bisa membatasi sampai di titik mana suara itu tidak akan masuk Bu Ayu. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Bu Ayu bisa keluar dari frame. Terima kasih. Nah, itu adalah solusi dari problem kedua ya Bapak Ibu. Itu adalah solusi dari sound. Jika kita memang ingin menyelesaikan suara-suara yang ada di dekat kita bisa menggunakan
noise block AI. Jika ingin memblokir suara-suara yang ada di luar sana, di sebelah kita, di sebelah gedung kita, di sebelah gedung kita ternyata ada jalan raya, ada renovasi seperti itu. Nah, bisa menggunakan fitur acoustic fence seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah tambahan ya Bapak Ibu, fitur tambahan, fitur add-on yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan saat nanti Bapak Ibu sudah bisa mengajar di depan seperti saya saat ini. Nah, nama fiturnya adalah conversation mode Bapak Ibu. Apa itu yang dimaksud conversation mode? Saat kita berada di depan seperti ini dan kita ngobrol dengan satu orang lagi. Skenario ini bisa Bapak Ibu gunakan saat Bapak Ibu merasa kok nggak enak ya ngajar sendirian meskipun sudah bisa di depan papan. Soalnya biasanya ada para anak-anak gitu ya, ada anak-anak yang mendengarkan, ada anak-anak yang bisa kita ajak ngobrol gitu kan, jadi rasanya nggak sepi gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang sendirian di depan ya, meskipun ada anak-anak yang di online, tapi kan tidak bisa merasakan saat kita benar-benar ada di depan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya meminta Mbak Ayu untuk masuk ke frame lagi untuk mempraktekkan conversation mode ini. Silakan Bu Ayu masuk ke dalam. Nah posisinya Bu Ayu dengan saya ini sedikit agak jauh ya Bu Ayu ya. Nah dengan conversation mode akan saya aktifkan. Nah seperti ini dia akan melihat, oh yang aktif berbicara sekarang adalah saya, maka dia akan memfokuskan ke saya. Tapi saat Bu Ayu yang berbicara, silakan Bu Ayu. Oke, jadi ini saya kalau misalnya saya yang berbicara, kamera otomatis nyorotnya ke saya ya Pak Anas ya. Betul sekali Bu Ayu. Nah saat kita ngobrol berdua maka bisa dilihat akan terjadi split mode begitu Bu Ayu. Keren sekali ini. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ini mungkin ada orang, itu bisa ini ya? Bisa, jadi bisa terpotong Bu Ayu. Jadi meskipun Bu Ayu duduk pun, silahkan duduk Bu Ayu. Oke. Iya, nah kita tetap akan bisa melihat Bu Ayu duduk dan saya berdiri. Nah, tapi karena nggak apa-apa Bu Ayu. Nah, sekarang posisinya Bu Ayu sedang duduk nih. Ternyata dibaca dia udah keluar frame. Nah, sekarang Bu Ayu supaya fokus ke Bu Ayu lagi, Bu Ayu akan saya suara yang akan bicara saya serahkan ke Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Oke, siap tuh. Otomatis kamera pindah ke saya ya ini ya. Kamera pindah ke saya ya ini. Betul sekali Bu Ayu. Karena suaranya fokus ke Bu Ayu, maka pindahnya ke Bu Ayu. Nah, saya serahkan lagi ke Bu Ayu. Oke, siap Pak Anas. Gimana Bapak Ibu? Bisa benar-benar fokus ya. Saya berdiri, Bu Ayu duduk. Jadi meskipun nggak sejajar bisa ya kayak terlihat sejajar gitu ya Pak Anas ya? Bisa, betul sekali. Jadi sepertinya kok sama-sama gitu ya. Meskipun Bu Ayu duduk, saya berdiri. Seperti itu Bu Ayu. Gitu. Padahal ini jaraknya lumayan ya? Iya lumayan. Saya 170 cm, Bu Ayu duduk setengah saya begini. Tapi sepertinya hampir sama ya Bu Ayu. Nah, jadi conversation mode ini bisa diakhiri jika salah satu dari kita ngobrolnya terlalu panjang Bu Ayu. Oh, gitu. Iya, jadi ini memang harus benar-benar saling bersautan. Nah, saat ini kan posisi saya ngobrolnya terlalu banyak nih, makanya fokusnya dia ke saya. Tapi saat saya lempar ke Bu Ayu lagi, kalau dilempar ke saya berarti fokusnya pindah ke saya ya. betul. Karena saya yang lebih banyak menyampaikan atau berbicara lah seperti itu. Nah, saat dikembalikan ke saya, ya otomatis kita akan split mode lagi. Oke, keren sekali ini. Bagus ya, Bu Ayu ya. Bagus Pak Anas. Oke. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kan saya rekap, nggak apa-apa ada Bu Ayu juga. Nah, yang pertama yang bisa menyelesaikan masalah tentang supaya kita tidak hanya di depan saja ya Bu Ayu ya, supaya kita bisa jalan-jalan menggunakan fitur presenter mode Bu Ayu. Nah, ada juga fitur preset 1 dan preset 2 Bu Ayu supaya bisa fokus ke presentasinya. Setelah itu fitur tentang audio Bu Ayu supaya tidak terganggu oleh audio-audio noise yang di sekitar kita, bisa pakai noise block AI. Kalau yang ada di sebelah kiri dan kanan agak jauhan dengan kita bisa menggunakan acoustic fence seperti itu. Dan yang terakhir tadi namanya apa Bu Ayu? Conversation mode. Nah, itu sangat membantu kita jika kita ingin duet Bu Ayu ya. Betul. Oke. Baik, itu saja Bu Ayu. Mungkin Bu Ayu ada yang bisa disampaikan? Oke, Pak Anas, mungkin ini yang menjadi pertanyaan dari saya dan Bapak Ibu semuanya. Ini kan
produknya keren sekali ya Bapak dan Ibu. Bisa tracking presenter, jadi misalnya Pak Anas mau ke kiri otomatis ngikutin kameranya, Pak Anas mau ke kanan juga diikutin, Pak Anas duduk juga masih bisa tetap nyorot, bisa zoom in, bisa zoom out, bisa memblok semua suara-suara noise atau mungkin suara-suara yang tidak diinginkan. Ini pakai apa Pak Anas? Produknya atau solusi yang diberikan ini apa? Baik Bu Ayu, jadi bisa dilihat di presentasi saya Bu Ayu ya. Nama produknya, bentuk produknya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah Polycom Poly Studio. Jadi produk ini bernama Poly Studio, berasal dari Polycom Bu Ayu. Oh, Seperti itu, iya. Nah, bentuknya seperti ini Bu Ayu. Ini adalah soundbar, built-in kamera dan speaker. Dapat remote seperti yang saya pegang dari tadi ya. Jadi di belakang tidak ada orang nih Bapak Ibu. Saya hanya mengandalkan remote saja jika saya ingin melakukan sesuatu secara manual. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika ingin melakukan otomatis ya tinggal dinyalakan, jika ingin manual tinggal kita aktifkan. Jadi tidak perlu bantuan orang lain Bapak Ibu. Seperti itu. Dan penggunanya juga nggak sesulit yang lain Bu. Ini tombolnya cuma sedikit, fungsinya ya cuma untuk mengarahkan kameranya saja. Oh gitu. Betul-betul gampang sekali Bu Ayu. Gampang ya, tinggal Betul, gampang. plug and play aja ya. Nah, betul sekali, dan ini produknya plug and play Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak harus menambahkan atau menginstal driver, menginstal aplikasi yang lain. Jika Bapak Ibu minimal saja menggunakan Windows 7 sudah oke Bu Ayu. Oke. Atau Bapak Ibu masih menggunakan Mac nih, sudah menggunakan Mac. Nah, itu sudah oke, mulai dari Sierra Bu Ayu. Oh, keren sekali. Dan ini saya dapat info katanya bisa dijalankan di semua platform ya Pak Anas ya. Betul, jika Bapak Ibu mau menggunakan Teams, mau menggunakan Zoom gitu ya Bu Ayu, mau menggunakan Google Meet atau Webex, itu semuanya support dengan Polycom ini Bu Ayu. Keren kalau gitu Pak Anas. Tapi gini Bu Ayu, saya mau tanya nih. Tanyanya hubungannya sama Polycom Poly Studio juga, tapi kenapa Pak? nggak teknis sama nggak apa ya? Nggak apa-apa, silakan Pak. Saya yakin Bapak Ibu juga agak bertanya-tanya nih dari tadi. Nah, yang saya mau tanyakan ini harganya gimana nih Bu Ayu? Harganya sangat terjangkau Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir dengan solusi yang seperti ini, keren. Kalau dibilang ini keren ya solusinya, hebatlah kalau dibilang. Biayanya pasti nggak dikira-kira, tapi cuma terjangkau sekali, murcel. Oh gitu, murcel itu murah ceria ya? Murah sekali. Oh murah sekali, oh ganti lagi ya ternyata. Iya, gitu Oh Pak. gitu, Jadi siap. terjangkau aja. Itu juga bisa cek harga yang kami tawarkan meskipun sudah termasuk PPN itu masih di bawah harga yang ada di marketplace Pak Anas. Oh gitu ya Mbak? Betul. Dan yang pasti, ya? Dan yang pasti yang harus diperhatikan sudah terjamin keasliannya karena kita sudah disupport oleh Poly Indonesia. Jadi jangan khawatir. Siap. Seperti itu Pak Anas. Oke. Itu saja Bu Ayu yang mau disampaikan. Oke. Iya, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Saya akhiri untuk agenda hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak dan Ibu sudah mengikuti video kita. Video hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.